warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hisma Maula Umadatul Aziroh dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai judul saya, yaitu strategi active learning mengoptimalkan aktivitas siswa dalam belajar. Nah, kalian tahu tidak apa sih active learning itu? Ini adalah Mel Silburn, seorang guru besar kajian psikologi pengajaran. Dia adalah orang yang pertama kali mengembangkan tentang strategi pendekatan active learning ini. Dia mengatakan bahwa active learning adalah cara pandang yang menganggap belajar sebagai proses rekonstruksi pengetahuan dan menganggap mengajar sebagai kegiatan yang mengembangkan inisiatif dan kemauan belajar siswa selama hidupnya. Konfusius adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga seorang filsuf sosial Tiongkok. Dia pernah berkata, "What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand." Kemudian kata-kata tersebut dikembangkan oleh Mel Silberman bahwa apa yang saya dengar, saya lupa. Jadi kelajuan bicara guru dengan kadar kata yang didengar oleh siswa itu berbeda, karena pelajar banyak berpikir saat mereka mendengarkan. Kemudian apa yang saya lihat, saya ingat. Jika auditori ditambahkan dengan visual pada pembelajaran, maka hal itu dapat menambahkan daya ingat kepada siswa. Kemudian, apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan tentang hal itu atau mendiskusikannya dengan teman, maka saya akan memahaminya. Kemudian, apa yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya perbincangkan, dan saya melakukannya, maka saya akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Kemudian apa yang saya ajarkan kepada orang lain, maka saya akan menguasainya. Nah, karenanya strategi active learning itu sangat-sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, jadi pengertiannya active learning atau dalam bahasa Indonesia berarti pembelajaran aktif adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Nah, Mel Silberman mengemukakan 101 bentuk metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Semuanya itu dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan jenis materi dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh pembelajaran yang sering kali digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Ya, berikut ini adalah metode pembelajarannya. Yang pertama adalah synergetic teaching, artinya pengajaran sinergetik. Kemudian ada active debate atau debat aktif. Kemudian ada jigsaw learning, belajar model jigsaw. Ada information search, artinya mencari informasi. Index card match. Selanjutnya ada card sort atau menyortir kartu. Konsep mapping, peta konsep. Ada role play atau bermain peran. Kemudian ada everyone is teacher here, artinya semua adalah pendidik. Oke, yang pertama adalah synergetic teaching.
Metode ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa membandingkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka peroleh dengan teknik berbeda yang mereka miliki. Jadi, metode ini dilakukan dengan membentuk siswa menjadi dua kelompok dan memberikan metode pembelajaran yang berbeda antar kelompok, kemudian mencocokkan hasilnya. Selanjutnya ada deductive. Strategi ini mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Strategi ini dapat diterapkan kalau guru hendak menyajikan topik yang menimbulkan pro kontra dalam mengungkapkan argumentasinya. Banyak kecakapan hidup yang dapat dilatih dengan strategi ini, antara lain kemampuan berkomunikasi dan mengomunikasikan gagasannya kepada orang lain. Baiklah, selanjutnya ada metode jigsaw learning, strategi kerja kelompok yang terstruktur didasarkan pada kerjasama dan tanggung jawab terhadap materi pelajaran yang ditugaskannya. Dalam penerapannya, siswa tidak saja memahami dan belajar materi yang disediakan, namun juga dituntut untuk bisa menjelaskan materi yang disediakan kepada setiap anggota yang ada di dalam kelompok belajar. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dan setiap peserta didik memikul suatu tanggung jawab yang signifikan dalam kelompok. Selanjutnya ada true or false. Model ini merupakan aktivitas kolaboratif yang dapat mengajak siswa untuk terlibat dengan materi pembelajaran segera. Hal ini dapat menumbuhkan kerjasama tim, berbagi pengetahuan, dan belajar secara langsung. Metode ini merupakan metode belajar dengan mengkaji kembali materi yang sudah disampaikan dengan bentuk pernyataan. Selanjutnya, information search, suatu cara yang digunakan oleh guru dengan maksud meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik oleh pendidik maupun peserta didik sendiri. Nah, selanjutnya ada information search, suatu cara yang digunakan oleh guru dengan maksud meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh pendidik maupun peserta didik sendiri. Dengan begitu, seluruh siswa akan berlomba-lomba mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Nah, selanjutnya ada metode card sort atau menyortir kartu. Strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Gerakan fisik yang didominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisi kelas yang jenuh dan bosan. Metode ini dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam mempelajari materi yang bersifat konsep, karakteristik, fakta, dan mereview materi. Kemudian ada konsep mapping atau yang biasa dikenal dengan peta konsep. Suatu cara yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk membuat konsep atau kata-kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumusan inti pelajaran. Metode ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi, dan memberi wawasan baru. Individu merekam informasi melalui simbol, gambar, arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis
sintaksis dengan cara otak memproses berbagai informasi yang masuk. Oke, selanjutnya ada metode role play atau bermain peran. Strategi pembelajaran ini sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Dalam metode ini, secara tidak langsung, dalam diri siswa akan tertanam sikap toleransi dan mudah memahami sudut pandang orang lain akibat dari peran yang dimilikinya dalam penerapan metode. Dan yang terakhir ada everyone is teacher here, atau semuanya bisa menjadi seorang guru atau pendidik. Strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk semuanya berperan menjadi narasumber terhadap sesama temannya di kelas belajar. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi teman-temannya. Dengan begitu, diharapkan agar peserta didik yang pasif dapat ikut terlibat dalam pembelajaran yang aktif. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Mel Silberman dan yang sering sekali digunakan pada pembelajaran saat ini. Dari pengimplementasian ke-9 metode pembelajaran tersebut, maka dapat diketahui beberapa kelebihan dan kelemahan dalam strategi active learning. Di antaranya, saya akan menyebutkan dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan informasi sendiri. Jadi, siswa akan berusaha mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua, membuat siswa tidak mudah melupakan informasi atau pengetahuan yang baru saja diterima. Nah, kemudian ada membuat otak bekerja lebih baik dalam menyimpan informasi atau pengetahuan. Karena dalam pembelajaran, metode ini lebih pada usaha siswa itu sendiri, maka siswa akan mencari alternatif sesuai dengan kemampuan kreativitas masing-masing individu, sehingga mereka mudah untuk mengingat informasi yang diberikan oleh pendidik. Nah, selanjutnya ada mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa, bahwa setiap siswa atau masing-masing siswa itu memiliki tanggung jawab dalam belajar itu berbeda-beda. Kemudian ada meningkatkan aktivitas siswa. Kegiatan pembelajaran active learning akan berhasil baik jika siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Karena motivasi belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi pada pembelajaran dalam setiap strategi dan model active learning. Nah, supaya siswa dapat memperoleh hasil pembelajaran secara efektif dan optimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa strategi active learning ini dapat meningkatkan perilaku atau sikap positif dari siswa. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari strategi active learning. Yang pertama adalah tidak mudah mengakomodir semua keinginan siswa tentang proses pembelajaran yang mereka harapkan berlangsung. Hal ini dikarenakan karakter setiap orang itu berbeda-beda, maka keinginannya dalam mempelajari sesuatu itu juga berbeda. Ada yang suka mendengar, ada yang suka belajar dengan bergerak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah menghendaki inovasi guru. Strategi ini membutuhkan inovasi untuk membuat kelas menjadi aktif dan pelajaran juga dapat dipahami siswa
tanpa terjadi kekacauan dalam kelas. Kemudian ada menuntut keaktifan guru. Memang benar, dalam strategi ini siswa yang lebih mendominasi pembelajaran. Namun, bukan berarti guru tidak ikut campur dalam proses pembelajaran. Guru itu sebagai petunjuk arah dalam membawa suasana kelas dan fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengendaki kreasi guru secara terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, karena ada beberapa tuntutan kepada guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, maka dari itu guru harus mengembangkan inovasinya secara berkesinambungan. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari strategi active learning. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai strategi active learning yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.